Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah berjumpa, maka akan ada beberapa hal yang kita bahas. Kita akan membicarakan banyak hal seputar olahraga, seputar sepak bola di Indonesia, di mana-mana lah di seluruh dunia. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang fenomena pelatih-pelatih dari Asia yang ada di tim nasional anggota ASEAN, di anggota AFF. Nah, ini menarik saudara-saudara karena ini trennya ini baru terjadi berapa ya? 5 tahun terakhir ini saudara-saudara. Dan yang paling lebih menarik lagi adalah ada 3 pelatih dari Korea Selatan di 3 tim nasional, di yang tim nasional utama Indonesia, Vietnam, sama Malaysia. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Nah, saudara-saudara, begini saudara-saudara, ini jadi apa ya? Di Asia Tenggara ini sekarang sedang tren pelatih sepak bola yang berasal dari Asia, khususnya Asia Timur. Asia Timur tuh ya Jepang, Korea, itulah. Cina, tapi Cina nggak ada ya. Cina. Sebelum ini Thailand sempat mempekerjakan Akane Nishino apa Akano Nishino lah. Pokoknya itu pelatih Jepang di Piala Dunia 2000 berapa ya? 2018. Akane Nishino. Terus di Singapura juga pelatih dari Jepang. Itu yang waktu itu yang edisi sebelumnya. Sekarang juga ganti lagi pelatih dari Jepang. Terus di Kamboja Honda kawannya Suzuki sama Yamaha. Keisuke Honda, itu di Kamboja. Terus di mana lagi? Di Vietnam jelas itu Park Hang-seo. Terus di Indonesia Sintayong. Terus di Malaysia yang paling baru Kim Pan-gon. Kim Pan-gon apa siapalah itu? Ya, itulah Kim Pan-gon. Nah, itu. Ini 3 pelatih dari Korea ini nanti kalau saudara-saudara kalau bertemu di Piala AFF ini menarik. Ini akan terjadi pembuktian ya siapa yang terbaik lah ya. Ya itu nanti akan dilihat waktu kalau Piala AFF. Tapi kan Piala AFF tuh kayaknya Malaysia ketemu Vietnam, Indonesia nggak ketemu. Indonesia ketemunya sama Thailand sama mana ya? Filipina atau mana gitu. Tuh. Jadi itu ya, tapi kan ada kemungkinan. Nah, dari 3 pelatih Korea Selatan ini Park Hang-seo itu yang paling senior di antara ketiganya itu. Paling senior dalam arti begini, umurnya dia paling tua. Kemudian pengalamannya dia lebih dulu dibanding Sintayong atau Kim Pan-gon. Kalau Kim Pan-gon dan Sintayong itu ininya seumuran tuh. Beda setahun apa 2 tahun gitulah. Maksudnya generasinya sama. Kalau Park Hang-seo itu generasinya di atas mereka. Nah, Park Hang-seo itu dulu adalah asisten Gus Hiding waktu Piala Dunia 2002. Kalau sudah ingat ya waktu sensasional itu, waktu Korea jadi tuan rumah sama Jepang yang mereka sampai ke semifinal, terus kalah di playoff atau playoff perebutan tempat ketiga itu kalah sama Turki kalau nggak salah tuh. Nah itu pelatihnya Gus Hiding, terus asistennya Pak Hang-seo. Gus Hiding itu orang NU sudah, karena Gus ya, orang NU itu Gus Hiding. Terus, nah itu pelatihnya. Terus kemudian, nah Park Hang-seo ini
termasuknya berhasil melatih Vietnam, saudara-saudara, karena Vietnam jadi kekuatan sepak bola di Asia Tenggara dengan peringkat FIFA paling tinggi di ASEAN. Mereka ada di atas 100, di atas 190 atau 80 itu. Terus di kualifikasi Piala Dunia 2022, mereka juga menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sampai ke fase utama. Ke fase utama kualifikasi itu yang tinggal 10 berapa tim itu? 10 tim atau 12 tim itu? Atau berapa? Ya 10 tim kayaknya. Itu Vietnam. Nah, Park Hang-seo juga sukses dengan Piala AFF. Terus apalagi banyak lah itu. Terus SEA Games ya. SEA Games apa Park Hang-seo? SEA Games yang sebelumnya yang 2019 yang waktu lawan Indonesia. Nah, kemudian karena kesuksesan Park Hang-seo itulah Indonesia berpikir bahwa ya kita nggak usah lagi nyari pelatih jauh-jauh ke Eropa, karena selama ini tradisi di Indonesia maupun di beberapa negara ASEAN ini pelatih itu ya dari Eropa, dari Eropa lah, atau dari Amerika Selatan gitu. Itu udah tradisi, entah Eropa Barat, Eropa Timur, entah dari Brasil, entah dari Argentina, entah dari mana-mana, pokoknya Eropa. Nah, sejak Park Hang-seo itu sukses di Vietnam, itu menjadikan inisiatif Indonesia untuk mencari pelatih dari Korea. Sebelumnya Indonesia kan dilatih sama Luis Milla. Nah, Luis Milla itu sebenarnya sukses, saudara-saudara. Ya maksudnya sukses itu kita nggak dalam arti gelar ya. Sukses itu bisa berupa cara main dia, pendekatan dia terhadap pemain, cara filosofi sepak bola itu sudah bisa diterapkan dengan bagus di Indonesia. Cuma karena waktu itu gajinya tinggi, saudara-saudara. Dan Pak Edi Rahmayadi kayaknya nggak punya uang, ketua PSSI itu, PSSI yang sebelumnya. Jadi dihentikanlah dia. Setelah didesak banyak supporter, barulah dipanggil lagi. Tapi kan sudah terlambat. Ya kan, sudah terlambat. Terus lagi pula ya kemudian atas desakan netizen, supporter Indonesia, ya kenapa nggak coba dari pelatih Asia aja, Pak? Nah, akhirnya Sintayong itu yang dihubungi. Dengan Sintayong dan Kim Pan-gon ini, saudara-saudara. Nah, dua pelatih ini adalah pelatih yang generasinya sama. Ya kayak kalau nggak salah itu cuma beda usia setahun atau 2 tahun gitulah. Nah, Sintayong ini secara tim nasional, secara pengalaman melatih sama Kim Pan-gon ya sama lah. Bedanya Sintayong ini dia udah pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sementara Kim Pan-gon itu timnasnya dia kalau nggak salah tuh sama Hong Kong, timnas Hong Kong. Ya level Hong Kong sama Korea Selatan beda, tapi ya itu sama-sama. Terus Kim Pan-gon itu sebelumnya kalau nggak salah dia direktur teknik di Asosiasi Sepak Bola Korea. Kalau nggak direktur teknik, wakil presiden. Nah, Sintayong itu setelah diberhentikan dari Piala Dunia 2018 dari Korea Selatan, itu dia nganggur terus dihubungi Indonesia. Jadi begini, waktu Piala Dunia 2018 itu sebenarnya Korea itu dia ngalahin Jerman, saudara-saudara. Ngalahin Jerman bikin Jerman kan juara bertahan. Piala Dunia 2014 kan dia juara ngalahin Argentina. Terus waktu Piala Dunia 2018 ketemu Korea Selatan di fase grup dan dia disingkirkan sama itu Sintayong. Kalau nggak salah itu golnya yang bikin mengubur Jerman tuh golnya Son Heung-min yang counter attack itu, si Manuel Neuer itu udah maju sampai jauh, udah mati langkah lah itu lah. Tuh, tapi bagi negara sekelas Korea Selatan mengalahkan Jerman juara Piala Dunia itu nggak ada gunanya kalau tidak bisa lolos dari fase grup. Gitu, saudara-saudara. Itu beda dengan negara kayak Indonesia, kayak Malaysia, kayak Thailand, kayak Vietnam. Nah, itu beda karena ya levelnya beda.
Kalau kita mah ngalahin Jerman udah kayak juara dunia, itu udah pesta 7 hari 7 malam. Tapi bagi Korea Selatan tidak, walaupun ngalahin Jerman dianggap sebagai kegagalan karena dia nggak bisa lolos ke babak berikut. Jadi waktu kembalinya dari Korea Selatan, waktu kembali dari Rusia ke Korea Selatan kan mereka disambut oleh lemparan telur di bandara. Setelah itu Sintayong tidak dipekerjakan. Waktu itu Sintayong waktu jadi pelatih Korea itu sebenarnya dia juga bukan pelatih utama. Tadi itu ada pelatih, siapa lupa saya, pelatih asing juga, itu berhenti di tengah jalan. Terus baru Sintayong jadi caretaker, terus habis itu ditunjuk. Wah, itu beberapa bulan sebelum Piala Dunia. Jadi itu terus, nah setelah itu datang ke Indonesia. Nah, tampaknya keberhasilan Sintayong membuat Indonesia kuat, maksudnya meletakkan dasar di sepak bola Indonesia itu menarik perhatian siapa? Malaysia untuk mempekerjakan pelatih dari Korea Selatan juga, dan pilihannya adalah Kim Pan-gon itu. Nah, siapa Kim Pan-gon? Seperti yang saya bilang tadi, Kim Pan-gon itu Kim Pan-gon itu adalah dulunya adalah pelatih tim nasional Hong Kong. Lama dia di Hong Kong, saudara, karena dia main di Hong Kong juga, terus jadi pelatihnya di Hong Kong. Ya kayak si itu Dejan Antonik itu kan dia di Hong Kong. Si Kim Pan-gon itu juga udah lama tinggal di Hong Kong. Jadi dia kulturnya kultur Hong Kong. Dia melatih Hong Kong, beberapa klub Hong Kong. Terus pernah juga jadi yaitu wakil presiden atau direktur teknik di Asosiasi Sepak Bola Korea itu, KFA, Korean Football Association. Terus sekarang hasilnya bagaimana? Ya hasilnya lumayan lah. Mereka kan baru berapa pertandingan, 9 atau 10 pertandingan itu. Terus menang berapa kali, ada imbangnya, ada kalahnya, ya normal. Nah, itu. Terus menariknya ini dua pelatih ini nanti akan, kalau Indonesia dan Malaysia bisa jumpa entah di semifinal atau di final Piala AFF, ini akan menarik karena akan jadi pertarungan dua pelatih Korea, pelatih yang selevel lah, seangkatan, satu generasi, dan cara mainnya juga ya. Kalau Sintayong itu dia cara mainnya, saudara-saudara kan tahu sendiri kan, Sintayong tuh nggak bisa ditebak formasinya, taktiknya itu nggak bisa ditebak, karena dia selalu menyembunyikan cara mainnya itu, untuk strateginya untuk pertandingan. Jadi pemainnya itu selalu dirotasi, jadi lawan nggak akan bisa membaca. Ini berbeda dengan Kim Pan-gon. Kim Pan-gon dia udah punya taktiklinya, udah jalan, pemainnya ya dia bisa relatif bisa dibaca gitu, relatif bisa dibaca oleh lawan. Tuh, dan ini akan menarik kalau nanti kedua kubu ini bertemu. Nah, pertanyaan menariknya adalah begini, saudara-saudara, mengapa beberapa negara ASEAN ini memilih mempekerjakan pelatih dari negara Asia sendiri gitu? Kenapa tidak berkiblat lagi ke Eropa atau ke Amerika Selatan? Ya memang masih ada beberapa negara yang tetap berkiblat ke Eropa atau Amerika Selatan. Kayak Thailand tuh masih ada Mano Polking. Terus mana lagi ya? Oh, itu si Laos itu siapa ya pelatih yang dari Inggris atau dari mana itu, atau dari Jerman itu, dari Jerman kalau nggak salah tuh, Jerman atau Inggris ya. Terus itu mengapa pilihannya adalah pelatih dari Asia? Nah, karena begini, saudara-saudara, sebenarnya itu bukan sebuah kebetulan. Sebenarnya Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, sama Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan itu memang dia aktif melakukan apa istilahnya, invasi kan kayak perang maksudnya marketing. Jadi aktif mempromosikan pelatih atau pemain-pemain
mereka untuk disebar ke negara tetangga dia. Itu bukan hanya di sepak bola. Kalau saudara-saudara ingat di futsal, Indonesia kan juga sempat dilatih pelatih dari Jepang yang sebelumnya, yang sekarang kan pelatih dari Iran. Itu karena ya seperti yang saya bilang tadi, mereka begitu. Nah, filosofi mereka adalah JFA dan KFA. Mereka ingin negara-negara Asia ini maju bersama gitu loh. Berkembang bersama untuk sama-sama tampil di Piala Dunia. Jadi mereka tidak menganggap negara-negara Asia itu tetangganya kayak Indonesia, kayak Malaysia, kayak Thailand, Vietnam itu sebagai rival tuh enggak. Mereka menganggap sebagai saudara tua, saudara muda, sebagai saudara lah pokoknya. Jadi mereka ingin membantu sebisa mungkin untuk mengembangkan sepak bola itu agar suatu saat ini bisa maju bersama. Nah, kayak Keisuke Honda di Kamboja itu kan atas rekomendasi langsung dari JFA, dan itu kerjasama dengan antara pemerintah Kamboja dengan pemerintah Jepang gitu. Kemungkinan itu pembayaran dan lain-lain itu ya itu berdasarkan cooperation itu. Jepang juga membantu Liga Kamboja. Liga Kamboja yang baru ini juga dibantu oleh Jepang tuh. Nah, itu mereka filosofinya begitu. Korea juga sama aja, Korea juga sama dengan Jepang. Mereka memberikan banyak pemain untuk di beberapa negara Asia, terus pelatih, terus jangan lupa beberapa pemain dari ASEAN ini juga kan diberi kesempatan main di J-League atau di K-League. Entah di J-League 1, entah di J-League 2, entah di K-League 1, entah di K-League 2. Asnawi di Ansad Greener, terus siapa itu kawan kita Pratama di Tokyo Verdy, terus di Vietnam juga ada pemain di Jepang. Thailand ya jelas itu si Messi dari Thailand itu ada beberapa pemain di J-League 1. Terus ada banyak lah, ada Vietnam, Thailand juga ada di J-League 2. Korea juga pemain dari ASEAN itu. Nah, itu jadi itu ya kita harus berterima kasih, itu menunjukkan bahwa solidaritas Asia gitu loh. Sebagai sesama negara Asia itu ya harus kerjasama, saudara. Harus bekerja bersama membangun sepak bola supaya nanti suatu saat Piala Dunia ini isinya pemain dari lebih banyak negara dari Asia daripada negara dari Eropa atau dari Amerika Latin. Nah, jadi saudara-saudara, kalau Jepang, Korea saja seperti itu, seharusnya sesama negara ASEAN juga harus kerjasama dong. Kalau mau ya sebenarnya ya, kalau mau saudara-saudara, ini bisa dibikin semacam kayak di Uni Eropa itu, jadi pasar bebas pemain ASEAN. Ada kemungkinan itu dibikin aja nanti peraturan bahwa sesama pemain ASEAN itu tidak dianggap sebagai pemain asing. Gitu kan bagus tuh kayak di Uni Eropa. Jadi kuotanya kuota pemain ASEAN, itu dianggap pemain lokal gitu, berapapun jumlahnya, itu kayaknya akan lebih bagus dan itu kita akan maju bersama gitu. Saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar, saudara-saudara. Sudah banyak hal yang kita bahas hari ini, saudara-saudara, sampai mulut saya berbusa ini, saudara-saudara, sampai nggak bisa ngomong apa lagi. Saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kita udah bicara soal tadi tuh pelatih dari Korea Selatan di ASEAN, kita udah bicara Park Hang-seo, kita sudah bicara Kim Pan-gon, kita sudah bicara Shin Tae-yong, kita juga sudah bicara beberapa pelatih Asia di ASEAN. Kita sudah bicara apalah banyak hal, sampai mulut saya berbusa ini, sampai udah bingung mau ngomong apa lagi. Baik saudara-saudara, saya rasa udah cukup. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi di lain kesempatan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Tapi kalau apa yang saya ungkapkan itu benar, ya berarti itu sebuah kebenaran. Jangan lupa like, share, and subscribe akun YouTube Komentator Gadungan. Dan
ikuti pura media sosial komentator gadungan, ada di YouTube dan di YouTube, ada di Facebook dan Instagram. Dan jangan lupa salam olahraga dan merdeka.